من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحكيم المنان الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سيد ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا ورشدا وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita mulai, kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk pengarang kitab Kifayatul Akhyar Syekh Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ulama abad ke-9 Hijriah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Pertama-tama yang kita kita harus bersyukur kepada Allah yang mana dengan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan sehat walafiat, sehat kita berada di dalam penuh kenikmatan, penuh keafiatan, selalu dalam lindungan Allah, tercukupi seakan-akan kita menjadi rajanya dunia. Man kana aminan fi sirbihi, man asbaha mu'minan fi sirbihi, dia berada dalam keadaan beriman di pagi hari. Mu'afan fi jasadihi, dalam jasadnya, fisikalnya dia sehat walafiat, Masya Allah. Indahu qutu fi ayyamihi, dia mempunyai bekal untuk dia makan untuk hari itu. Ka'annama dunya hujizat lahu dunya, seakan-akan dunia dibagi-baginya adalah seluruhnya untuk milik dia. Artinya dia menjadi raja dunia. Jadi kesehatan adalah nikmat. Kita berada di dalam keimanan itu adalah nikmat. Kita berada di dalam penuh rizki itu adalah nikmat. Jadi kita pun menggunakannya nikmat Allah itu dalam amal soleh. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian, tuan-puan yang hadir di majelis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan diterima oleh Allah ridhonya sehingga kita memudahkan jalan kita kepada surganya Allah. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berniat untuk mencari ilmu sebagai talibul ilm, belajar mempelajari ilmu agama Allah, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia jalannya menuju surga. Memang jalan menuju surga itu banyak pintunya, banyak jalannya, banyak caranya. Tapi aisar, termudah, tersenang, terindah, dan terselesa bagi kita untuk menuju surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah menjadi hujah kita nanti. Menjadi pembela kita nanti di surga insya Allah, di akhirat. Selawat dan salam kita tidak lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alfi salatin ma alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Berjuta-juta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Nabi Muhammad SAW memandang kita pada saat ini bahagia. Kita mengkaji ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama, yang mana ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadirkan hati kita di majelis yang mulia ini karena Allah. Semoga Allah tambah ilmu kita, ilmu-ilmu yang baru yang Allah berikan, rahasia-rahasia ilmu ulama yang ikhlas Allah berikan kepada kita sebagai cahaya pembimbing kita, bekal kita di dunia maupun di akhirat. Karena ibadah itu adalah universal, sangat sekali umum, di mana dalam rumah tangga, dalam usroh al-muslimah, keluarga muslim, di dalamnya mempunyai ilmu, tuntutan yang harus kita pelajari sebagai suami dan istri, yang mana kalau kita berilmu dalam berumah tangga, Allah akan jaga ilmu ini, menjaga dalam rumah tangga ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu harus kita pelajari. Wal hilmu bit-tahallum, dan sifat kebijaksanaan, al-hilm, itu harus kita pelajari juga, harus kita coba. Sebagaimana kita melakukan dalam keseharian, hak-haknya seorang suami, kita sebagai suami insya Allah, dan juga kita sebagai istri, kita lakukan sebagai hak-haknya istri bagaimana. Dan sini kita mempelajari fikih, yang mana hidup ini harus punya fikih. Masuk surga aja ada fikihnya, di neraka ada fikihnya. Bagaimana malaikat itu terkena hukum fikih, tidak bisa menyiksa seorang hamba Allah yang di dalamnya ada Al-Quran. Di dalam hatinya ada Al-Quran. Di dalam memorinya ada Al-Quran. Jadi malaikat terkena hukum fikih. Ya, malaikat nggak boleh menginjak-injak, menyiksa hamba Allah yang mempunyai hafalan Al-Quran. Meskipun satu surat, yaitu surat Al-Mulk. Masya Allah, itulah salah satu sir rahasia yang Allah bagi kepada kita. Siapa yang mempelajari, ilmu, maka baginya akan dibimbing oleh Allah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah marzuqna Allah as-sa'ada ad-darain. Semoga Allah karuniakan kita semuanya kehidupan bahagia maupun di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, kita sudah sampai, kita jumpa lagi dalam kajian fikih, yaitu kita sedang membahas poligami. Masih tentang fikhul munakahat, fikih tentang bab nikah, yang mana kita telah sampai ke dalam pembahasan fikih poligami. Fikih poligami itu, dalam bahasa Arabnya, poligami adalah ta'adduduz zaujat. Ta'addud, adad, berbilang. Zaujat itu bentuk plural, bentuk jamak. Zaujat itu istri-istri, lebih daripada dua. Ya, sebelum kita mulai, kita baca dulu matannya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang mana Kifayatul Akhyar ini adalah syarah dari kitab Syekh Abu Suja, matan Abu Suja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati ulumihi. Qala faslun fi ahkamil qasmi wan nusyuz. Fasal menerangkan tentang hukum-hukum pembagian dan nusyuz. Nusyuz itu nanti kita akan terangkan bagaimana hukum tolak, bagaimana hukum khulu, mencerai dan lain sebagainya. Ini akan sambung menyambung, ya. Wattaswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun. Pembagian secara sama atau penyamaan di dalam bagian. Bagian itu bahagian. Ente bagi, ya. Baina zaujat, di antara istri-istri, wajibatun. Itu hukumnya wajib. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajah. Nah, di sini kita sudah membahas tentang hukum taswiyah. Kalau sudah hukum taswiyah, artinya kita membahas poligami. Ya, walaupun di dalam kitab ini tidak disebutkan faslun fi ta'aduduz zaujat, pasal membahas tentang poligami, tidak, tapi di sini kita menerangkan tentang poligaminya, ya. Yuk kita sekarang bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan ta'aduduz zaujat? Taswiyah itu artinya menyamakan dalam hal pembagian. Pembagian yang di sini kalau disebutkan dalam kitab Fathul Akhyar, pembagian dalam fil mabit,
di footnote-nya ini, taswiya baina zaujat fil mabit, dalam menginap, dalam pembagian dia bermalam. Wa taswiya hukmuha wajib hatta la yahdus bainahum hiqdun. Jadi supaya tidak terjadi di antara mereka ini, antara istri-istri, tidak terjadi rasa dengki, rasa hasad, rasa cemburu ya. Kalau tidak berbuat adil. Nah, yang tadi saya bacakan tadi. Jadi al-qasmu itu artinya menyamakan dalam pembagian. Artinya adil dalam pembagian. Baina zaujat itu hukumnya wajib, wajib. Di antara istri-istri ya. Jadi kalau andainya seorang memiliki istri-istri banyak, dia harus memiliki sifat adil. Lelaki menikah lebih dari satu, istri-istri dia lebih dari satu. Jadi minimal seorang yang dikatakan poligami itu minimal dia punya 2 istri. Maksimal dia mempunyai 4 istri. Tidak boleh lebih daripada 4. Jadi adil dalam membagi pada istri-istri itu hukumnya wajib. Ini adalah syarat terpenting bagi orang yang melakukan poligami. Ya. Jadi sifat adil adalah syarat terpenting dan itu hukumnya wajib ya bagi orang yang berpoligami. Dan akan dikenakan dosa bagi orang yang berpoligami kalau tidak mengerti fikihnya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang dia berpoligami, dia tidak mengerti fikihnya poligami, maka dia akan mendapatkan dosa. Ini terpenting. Jadi pemahaman tentang kewajiban adil itu itulah yang paling utama. Adil. Ya. Semoga pembahasan poligami ini menjadi ilmu baru buat kita bagi seorang suami maupun seorang istri agar kita tidak memahaminya sesuatu yang akan dilematis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan poligami memang agak dilematis. Ya, kalau kita berbicara membahas poligami, karena ini adalah salah satu sunnah Rasulullah, ya, salah satu sunnah dalam makna bahwa itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak berarti, Bapak Ibu, sunnah dalam arti dikerjakan mendapatkan pahala atau ditinggalkan mendapatkan dosa, begitu. Jadi sunnah dalam arti dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perhatikan, hukum taklifnya kepada kita tidak sunnah poligami itu terjadi. Nah, sekarang sudah mulai nih. Itu sunnah bagi Rasulullah SAW, tapi hukum taklifnya kepada kita tidak sunnah poligami terjadi. Itu paham ya? Karena justru para ulama atau jumhur ulama melihat poligami itu perkara yang sifatnya mubah. Garis bawahi, poligami adalah sifatnya mubah. Nanti kita jelaskan insya Allah. Ada slide yang saya akan bagi kepada Bapak Ibu sekalian, puan-puan. Sudah saya siapkan, cuma tadi bahwa poligami itu menjadi dilematis. Dilematis itu menjadi ketakutan, menjadi fobia. Yang mana dikatakan bagi kaum wanita sebagian, dan ini juga dikatakan sunnah. Satu sisi disunnah, satu sisi diminati, disenangi atau diinginkan oleh kaum lelaki. Di sisi lain kaum wanita tidak menyukai itu. Ya, jujur ya. Ibu-ibu jujur nih, bapak-bapak mendapat pembelaan tapi ibu-ibu jujur tidak menyukai poligami, ya enggak? Ini adalah salah satu fitrah ya. Wanita tidak mau dimadu, wanita tidak mau diduakan. Nah, kita sangat paham Bapak Ibu, kenapa laki-laki itu suka dan kita juga sangat mengerti kenapa banyak wanita tidak mau dan tidak suka di poligami. Jadi makanya kita akan timbang mizanul adalah, akan kita neraca, akan kita buat adil dalam ilmu syariat memahami pemahaman poligami agar sikap kita ini terhadap poligami, entah itu yang mendukung poligami atau entah yang tidak mendukung poligami, punya pijakan yang tepat agar tidak kita terjatuh pada bahasanya kalau para ulama mengatakan istihza ala syariah. Kita tidak boleh merendahkan hukum syariat itu, ya. Kita akan bahas bagaimana supaya kita adil dalam memahami konteks poligami. Jadi jangan sampai kita punya kesan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di dalamnya itu ada aib. Nggak boleh, hasya wala kalla, tidak boleh.
Di dalam ajaran Nabi Muhammad ada celah dan itu sesuatu yang tidak boleh terjadi bagi kita sebagai seorang pribadi yang muslim, tidak boleh, ya. Karena kita akan ketahui pentingnya biar jangan salah paham kita mempraktekannya. Atau misal kita ingin juga jangan sampai meyakini hukum poligami itu kalau kita lihat khususnya ya, kita lihat umat-umat Islam di luar sana banyak yang terpengaruh. Ada tiga kelompok. Kelompok ini adalah kelompok tiga grup kelompok ini adalah mereka menghukumi poligami. Kelompok yang pertama, kaum pertama atau orang yang pertama ini melakukan dia mengkampanyekan campaign apa artinya mengkampanyekan atau menyemangati. Ayo laki-laki muslim menikahi banyak karena akan dibanggakan oleh Rasulullah. Ini hebat kalau orang punya istri lebih daripada satu. Ini satu orang seperti ini. Ini perbuatan ekstrim ya enggak? Perbuatan yang saya katakan ekstrim. Ada orang liberal yang kedua adalah orang mengatakan ajaran poligami adalah ajaran yang mendiskriminasi wanita, menyudutkan wanita, menyelukai hati wanita. Ini orang-orang yang ekstrim dua ini. Nah, sifat kita yang terbaik adalah sifat pertengahan, ya. Sikap pertengahan itu yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW, al-umur fil umuri awsatiha. Suatu perkara itu kita ambil tengahnya. Jadi jangan sampai kita menganggap poligami itu sesuatu yang disyariatkan tapi membuat kita fobia. Tidak. Tapi kita harus mempunyai pemahaman yang pertengahan bahwa poligami sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Islam tapi bukan syariat yang dianjurkan. Nah, paham ya? Saya ulangi lagi. Poligami adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam tapi syariat yang bukan dianjurkan. Nah, paham? Itu sudah masuk kepada inti. Jadi kita harus menjadi posisi yang tertiga, sikap yang terbaik. Kita mulai kepada surat yang menerangkan tentang poligami. Kita bahas ya, pembahasan yang ringan-ringan saja. Supaya kita nanti diskusi pada saat ini menjadi ringan. Fikih poligami itu, Bapak Ibu, teman-teman, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, muncul karena ada ayat ini. Kita harus paham ayat ini ada asbabun nuzulnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Ayat ini ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang di dalam surat An-Nisa mengatakan wa in khiftum jika kalian khawatir, jika kalian takut tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, anak-anak yatim perempuan, yang bila mana kamu menikahi, jadi, teman-teman, ini sebenarnya konteks ayat ini turun karena waktu itu banyak beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi kafilul aitam, menjadi penanggung anak-anak yatim perempuan. Jadi anak-anak perempuan yatim itu tidak punya ayah. Anak yatim itu tidak punya ayah, dinamakannya anak yatim ya. Jadi ditanggung, dijadiin kafil oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ini belum punya masa matang untuk menjalani hidup, maka diambillah oleh para sahabat Nabi sebagai kafilnya. Nah, jadi banyak orang-orang sekeliling Nabi Muhammad SAW yang menjadi kafil, menjadi penyantun anak yatim. Di antara anak yatim ada yang disantun itu ada anak perempuan. Ada anak perempuan yatim lah, gitu bahasanya. Jadi sebahagian orang punya kecenderungan. Nah, sahabat Nabi punya kecenderungan. Kecenderungan itu kalau bahasanya ghariza, insting. Muyul, kalau bahasa Arabnya muyul, ilan nisa, kepada perempuan, kepada anak yatim perempuan itu. Kenapa?
para sahabat Nabi ini laki-laki yang ingin punya kecenderungan untuk menikahi anak-anak yatim perempuan itu. Karena dengan alasan mudah maharnya, seperti itu ya. Nah, ini kita diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mana dalam syariat Islam itu memang boleh ketika kita menikahi anak kecil kayak seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Aisyah ya. Tapi kalau kita berbicara di Indonesia, kita akan dimarahi nanti. Kan akan masuk ke dalam Komnas HAM, hak asasi manusia. Ya enggak? Cuma dalam syariat Islam itu memang dibolehkan. Orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim itu kalau ingin menikahi anak yatim perempuan, mereka asuh istilahnya supaya tidak terjadi fitnah ya. Di antara mereka dikhawatirkan ada semacam itu bahasanya conflict of interest. Nah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian khawatir, kalau kalian takut, ini tidak tidak berbuat adil gara-gara anak yatim bingung ngatur hak-haknya, anak yatim juga punya warisan dari orang tuanya ya. Jadi supaya kita melakukannya supaya adil, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma tabalakum. Maka nikahilah, maka nikahilah orang-orang yang bukan anak yatim. Maksudnya orang-orang yang perempuan-perempuan yang merdeka di luar sana. Ya. Ma tabalakum minan nisa. Di sini ada kalimat tabalakum. Ma taba saya garis merahin ya. Ma taba artinya ma tatibuhu bin nafs, sesuatu yang disenangi oleh nafsu, kecenderungan manusiawi yang kalian senangi, yang kalian sukai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fankihu ma taba lakum. Nikahilah, nikahilah wanita yang kalian senangi. Toba itu thayyibat, ya enggak? Sesuatu yang kita senangi, yang dalam bahasa Arab kalau kita sebut tadi maltatibu bihin nafsu, sesuatu yang disenangi oleh nafsu, kecenderungan kita. Ya, jadi kalau kalian khawatir Bapak Ibu menikahi anak-anak yatim, kalian asuh, kalian khawatir tidak adil, maka nikahi saja perempuan yang kalian senangi, yang kamu punya kecenderungan terhadap dia. Entah karena dia wanita yang merdeka itu cantik, entah karena wanita itu memang dia punya harta banyak. Jadi silakan saja. Silakan nikahi wanita yang kalian senangi, yang kecenderungan kalian itu mengarah kepada dia. Masna, boleh kalian nikahi 2. Wasulasa, boleh kalian menikahi 3 wanita. Tidak masalah. Waruba, atau juga kalian boleh menikahi 4 perempuan. Fa'in khiftum, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kalian khawatir, kalian takut, alla ta'dilu, kalian tidak bisa berlaku adil, susah untuk berlaku adil, fawahidatan, maka cukup 1 perempuan saja, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Bapak Ibu, auma malakat aimanukum, atau yang kalian memang khawatir tidak adil juga, cukup 1 atau cukuplah kalian menikahi ma malakat aimanukum dengan hamba sahaya wanita yang kalian miliki. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Ya. Zalika adna alla ta'ulu. Yang itulah yang lebih dekat agar kalian tidak berbuat zalim. Jadi, maksudnya apa? Zalika adna alla ta'ulu ini satu pilihan terhadap wanita yang kita senangi itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Lebih dari 1 itu mungkin kita akan berbuat zalim, Bapak Ibu. Ya enggak? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ditutup zalika adna alla ta'ulu. Kalau kalian menikahi 1 wanita itu lebih dekat tidak berbuat zalim kita. Ya, jadi kita seperti itu paham ayat ini. Maka kata ulama, bagaimana Ustadz hukum poligami? Ulama tetap menganjurkan sunnahnya nikah itu hanya mencukupkan dengan 1. Ingat, ulama di sini mengambil istinbat dari ayat ini, menganjurkan menikahi istri hanya cukup 1. Dan ulama sepakat, jumhur ulama sepakat, kesunahan nikah itu cukuplah dengan diri 1 saja, 1 istri. Lalu poligami dalam ayat ini bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, di sini ada kalimat ma tabalakum minan nisa. Yang kita merahin ma tabalakum. Nikahilah yang kalian senangi. Itu ternyata poligami. Ayat ini yang tadi kita ma tabalakum ini kalimat ayat poligami sampai sini nih. Sampai ar-ruba, ya. Ternyata poligami itu
kita serahkan, atau apa istilahnya hukumnya itu, kita bahasanya itu diserahkan kepada kecenderungan kita, dikembalikan kepada diri kita. Hukum syariat, Bapak Ibu perhatikan, yang terjadi atau yang terkait dengan kecenderungan kita, yang terkait dengan kecenderungan kita sebagai manusia, itu hukum aslinya itu mubah. Jadi semua perkara itu kembali kepada kecenderungan. Kecenderungan itu lahir gara-gara kecenderungan kita, ya enggak? Muyul, gorizah kita, naluri kita sebagai manusia. Kayak kita makan, itu muyul kan? Kecenderungan kita, naluri kita. Kita mau tidur, itu kita mau jalan-jalan. Itu sesuatu yang lahir dari kecenderungan kita, ya enggak? Sebagai manusia, yang mana kita kalau mau keluar, mau jalan-jalan, mau traveling, kita ingin namanya muyul ya, kecenderungan naluri kita ingin mata melihat yang enak-enak, telinga ingin mendengar yang enak-enak, itu namanya muyul. Mulut kita ingin makan yang enak-enak, itu hukum ya. Maka hukum dalam syariat yang dengan kecenderungan kita sebagai manusia itu hukumnya mubah. Nah, sekarang kita kembali ke poinnya. Segala sesuatu yang lahir dari kecenderungan, dari naluri sebagai manusia itu hukumnya mubah. Tetapi yang mubah ini kemudian kita bisa tarik menjadi pahala. Nah, lihat, yang tadinya mubah bisa menjadi pahala, bisa juga bisa menjadi dosa. Makan itu mubah, makan itu mubah hukumnya. Tapi kalau kita niatkan dalam hati makan ini untuk menjaga kesehatan kita, menjaga diri dari penyakit ya, supaya kita bisa ibadah dengan fresh dan kuat, maka ini akan menjadi pahala makan yang tadi kita makan. Cuma hukum aslinya itu mubah, sebagaimana juga hukum poligami. Jumhur ulama mengatakan di sini poligami adalah, kebanyakan pendapat ulama 4 mazhab sepakat hukum poligami, hukum aslinya adalah mubah ya. Begitu. Jadi ketemu kita intinya nih. Nah, kenapa boleh? Karena dia lahir dari kecenderungan yang tadi, kecenderungan manusia. Seorang laki-laki ingin memiliki wanita yang lebih daripada satu, itu kan muyul ya. Itu naluri seorang laki-laki. Itu boleh. Karena tidak ada perintah dan tidak diperintahkan juga. Dan juga tidak dilarang juga. Nah, hukumnya mubah. Kenapa dikatakan mubah? Pertama tadi, ada campur tangan namanya kecenderungan naluri seorang manusia. Kemudian juga dikatakan mubah. Karena ada ayat ujung ini, ada warning. Ada peringatan, ada warning ya. Fa'in khiftum. Lihat, ini warning Allah nih. Fa'in khiftum. Allah ta'dilu. Kalau kalian khawatir. Kalau kalian khaf, takut. Allah ta'dilu, tidak berbuat adil kepada istri-istrimu, maka cukuplah dengan satu. Itu warning Allah ya. Jadi, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, khawatir tidak bisa berbuat adil nanti. Nah, nanti kita jelasin adil itu apa sih. Fawahidah, maka cukuplah satu saja. Maka seluruh ulama juga sepakat ya. Cukupkan diri dengan satu istri. Itu daripada kesunahan nikah. Jadi, sunnahnya nikah itu ya, mencukupkan satu istri. Au ma malakat aimanukum, atau cukupkan apa yang kalian miliki dari hamba sahaya. Dzalika adna alla ta'ulu. Itu adalah supaya kalian tidak berbuat zalim. Maka sesuatu yang mendekatkan kepada kezaliman itu, Bapak Ibu, harus kita hindari. Jangan sampai kita memiliki istri banyak, tapi kita menzolimi istri pertama, kemudian istri kedua, atau istri ketiga. Ya, maka ulama mengatakan afdolnya, lebih utamanya satu saja. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil. Nah, itu lihat, dibalas oleh Allah di surat An-Nisa ayat 3 juga ya kan. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil di antara istri-istrimu, walau harastum, walaupun kalian sangat bertekad untuk melakukan poligami, kalian yakin kalian bisa berbuat adil,
Biasanya orang poligami itu selalu mengatakan seperti itu, menggelora apa semangat jiwanya untuk kayaknya saya bisa adil nih. Saya butuh istri lagi lah. Nah, itu seperti itu nafsu mengatakan ya. Itu hanya baru saja mengatakan, belum mencoba. Tapi kalau sudah mencoba, lihat, walau harastum antamilu kullal maili fatadaruha kal muallaqah, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian punya kecenderungan terhadap salah satu istri kalian sehingga kalian kalian biarkan yang lain. Kalau mau Allah itu terkatung-katung. Jadi kalau kalian, ya Allah, jangan sampai kita membuat istri lain itu fatadaruha kal muallaqah, sehingga kamu biarkan yang lain menjadi terkatung-katung, terabaikan, tidak terurus istri yang lain. Ini nggak boleh. Menzolimi seorang istri-istri yang lain itu nggak boleh. Maka ayat-ayat yang menegaskan bahwa memang kita tidak mampu untuk berbuat adil, nanti kita jelasin adilnya, adil yang bagaimana, ya. Maka ini kita menggeser hukum poligami, poligami itu kita geser menjadi sebuah mubah ke sebuah sesuatu yang boleh-boleh saja. Memang boleh. Jadi artinya makin banyak orang poligami tidak berarti makin banyak pahalanya, bukan berarti seperti itu, ya. Nah, seperti itu pemahamannya. Jadi nggak sampai kita ini me, me, memaksakan diri, ya. Jadi ada orang yang cenderungnya mau tidur, ya boleh silakan saja, tapi jangan sampai banyak-banyak, ya enggak? Ya, seperti itu. Kecuali kalau kita juga kalau makan, makan itu mubah, tapi kalau kita wala tusrifu, janganlah engkau berlebihan makan, akan menjadi dosa. Nah, ambil. Jangan sampai kita juga yang tadinya hukumnya mubah terus menjadi dosa, ya kan, menjadi haram. Nah, jangan sampai memaksakan diri. Di sini ulama-ulama kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan, sampai Rasulullah SAW juga mengatakan ya, uh, ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah menghukumi poligami itu mencukupkan dengan satu istri itu dianjurkan. Ya, itu yang dikatakan sunnah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu imra'atani", siapa yang mempunyai dua istri, yamilu ila ihdahuma, ia condong kepada salah satunya dibanding yang lain, jaa yaumal qiyamati ahadu shiqqaihi ma'ilun, dia akan datang nanti di hari kiamat dan pundaknya dalam keadaan miring sebelah. Coba, akan dibangkitkan dalam keadaan cacat. Naudzubillah. Jadi orang yang punya dua istri tapi dia suka daripada yang satunya, ini bahaya. Sampai Rasulullah SAW mengancam, ya, cukupkan ente dengan satu istri, jangan sampai ente punya dua, ente cenderung kepada salah satunya. Nanti ente akan datang di hari kiamat dengan rupa pundaknya miring. Pundaknya miring itu kan orang yang teruk ya, orang yang jelek. Ya enggak? Biasanya kalau kita dibangkitkan di dalam padang mahsyar itu di hari kiamat itu kan yang dibagi sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW, ingin dibangkitkan dalam keadaan bentuk yang rupa yang bagus. Kata Rasulullah, gurran muhajjalin, mukanya cerah, berseri-seri. Tapi kalau dia punya istri dua, kemudian dia lebih suka kepada satu istri daripada yang satunya, nanti di hari kiamat dapat ancaman. Syiqaihi ma'il, pundaknya miring-miring dia jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu warning ya. Ya, pertamanya bahwa hukum poligami itu kita kembali, hukum asalnya adalah mubah. Kan tetapi tadi kita sebut bahwa yang namanya hukum mubah itu hukum yang boleh, bisa diseret menjadi pahala dan bisa dijadikan dia banyak dosanya juga bisa. Namanya juga kan mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa, ya enggak? Kecenderungan kita atau naluri kita sebagai manusia itu wajar. Kalau mata itu pengen melihat yang indah-indah, melihat wanita yang masih fresh, itu naluri manusia, ya enggak? Ya enggak? Kita ingin berjalan-jalan di kota-kota yang banyak hijau-hijaunya kayak Singapura, berseri kebun-kebun, banyak pohon-pohon. Kita ingin manjakan pemandangan kita ini, itu mubah. Kalau kemudian sesuatu yang mubah itu ditempel dengan maksiat, ya, yang mubah itu
kita masuki maksiat, maka itu menjadi dosa. Ya enggak? Ya enggak? Iyalah, telinga kita, insting, kecenderungan kita ingin manusia ini mendengarkan yang indah-indah, alunan, musik yang indah-indah, ya enggak? Murattal Quran, ya enggak? Tapi kalau kita mendengarkan musik, liriknya ada yang mengajak kemaksiatan, maka akan menjadi dosa. Ya, itu ya. Jadi seperti itu. Tergantung motifnya, tergantung niatnya. Sesuatu yang nempel dalam perkara mubah itu tersebut. Jadi tujuannya apa ini? Jadi kita hukum nikah itu sendiri, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, nikah itu sendiri hukumnya berbeda-beda ya. Kita sudah jelaskan tadi di awal, hukum nikah di bab-bab yang awal kita. Hukum nikah bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi haram, ya, ya, bisa jadi makruh. Begitupun juga poligami. Poligami kita bisa hukumi empat ini, ya. Jadi hukum poligami bisa boleh atau bisa mubah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, bahkan juga bisa menjadi makruh serta haram sebagaimana hukum nikah itu sendiri. Ya, seperti itu. Bisa menjadi sunnah jika memang dia poligami itu sebab hajat. Dia punya hajat. Kebutuhan biologis laki-laki yang tidak terpenuhi dengan satu istri. Ya, bisa jadi karena istri yang sakit, istri pertamanya. Atau dia memang hasrat yang besar, nafsunya kayak nafsu kuda. Ya enggak? Atau dia adalah orang yang mampu untuk berbuat adil. Itu dikatakan sunnah. Maka hukumnya sunnah. Ya, dianjurkan. Bahkan bisa dia wajib. Manakala jika memang dikhawatirkan jatuh kepada perzinaan. Nah, bisa menjadi wajib. Karena apa? Dia harta uang banyak. Kerja dia berpindah-pindah. Makanya itu, kalau dia takut kepada diri dia tidak bisa menjaga diri, maka menjadi wajib seperti itu. Ya, itu hukumnya menjadi wajib. Contohnya apa? Jika memang poligami dilakukan sebab ada hajat, hajatnya paling masuk akal untuk untuk berpoligami itu orang yang melakukan poligami hajat yang paling masuk akal adalah apa? Kebutuhan biologis. Ya enggak, kebutuhan seksualnya. Laki-laki yang tidak terpenuhi dengan satu istri, entah karena istrinya sakit, tadi saya katakan ya, entah nafsu laki-lakinya lebih besar, ya, atau dia punya jam kerja di mana-mana, sering terbang kemana-mana, dan dia harus menjaga diri dari kemaksiatan, maka ini dikatakan sunnah untuk dia menikah lagi ya. Nah, dia punya nafsu secara biologis, orangnya punya nafsu, maka kalau istrinya dibawa-bawa kemana, nggak mungkin. Agak repot juga. Maka dia menikahi perempuan yang lain bisa menemani dia di kala ada. Ya, jadi istilahnya dia bisa menjaga dirinya, iffatun nafas. Nah, ya. Nah, itu ada kesunahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga dihukumi makruh jika memang poligami itu dilakukan tanpa hajat. Seorang maksa, dia nggak hajat, nggak butuh, tapi dia ingin menikah lebih daripada satu. Padahal dengan satu istri dia sudah terpenuhi dengannya. Dan poligami hanya dilakukan untuk pemenuhan gaya dan gagah-gagahan. Dia ingin tunjuk-tunjuk, saya adalah orang hebat. Saya adalah pendekar. Ya enggak, orang dulu kan seperti itu ya. Saya adalah orang kuat kalau punya istri banyak. Ya, ini makro nih. Terlebih lagi kemampuannya untuk berbuat adil masih diragukan. Jadi dia tidak bisa adil tapi dia memaksakan untuk poligami. Maka dihukumi makro. Dan juga bisa dihukumi haram jika memang poligami itu dilakukan tanpa hajat. Ia terbukti sebagai orang yang punya kemampuan rendah. Tidak mungkin bisa berbuat adil, maka poligami hukumnya haram. Udah nggak bisa adil, nggak punya uang, maksa nikah lagi, maka ini hukumnya haram. Nah, ya, begitu. Jadi, tuan-puan, nafkah kita harus bisa berikan kepada istri yang baru juga, tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal itu kan primer. Nafkah sandang, nafkah pangan, nafkah papan, ya kan? Itu adil. Sedangkan adil dalam hati kita mana tahu. Adil hati istri pertama, adil istri yang kedua, ya. Masing-masing itu tidak mampu dilakukan oleh semua laki-laki perkara hati itu. Karena kata Imam Syafi'i berkata, irda'un nas ghayatun la tudrak.
kita mendapatkan keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil kita raih. Irda'un nas ghayatun la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ya. Bahkan Nabi Muhammad beliau mengatakan, saya paling condong kepada atau paling condong kepada istri-istri Nabi Muhammad, yang paling beliau condong adalah Sayyidah Aisyah daripada istri-istri yang lain. Maknanya apa? Ketika beliau di hari mana di mana beliau diwafatkan oleh Allah, beliau itu jatahnya hari terakhir beliau meninggal itu jatahnya di rumah Sayyidah Sauda. Sayyidah Sauda harinya harusnya. Tapi dia meminta Rasulullah SAW ingin dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Itu kan artinya apa? Rasulullah SAW condong. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud adil itu adalah dalam makna yang zahir. Ngasih sandangnya, ngasih papannya. Mungkin istri pertama sudah punya rumah, istri kedua dia masih single, bukan yang dia nikahi janda ya. Dia masih sendiri, dia kasih rumah juga dengan bentuk yang lain. Jadi seperti itu. Kecenderungan yang lebih kepada Rasulullah itu kepada Sayyidah Aisyah. Beliau satu-satunya istri yang Nabi Muhammad SAW beliau nikahi masih gadis. Ya, nggak ada Nabi Muhammad menikahi perawan kecuali Sayyidah Aisyah. Yang lainnya adalah beliau nikahi janda-janda. Dan Rasulullah SAW, puan-puan, menikahi para istri-istri beliau itu punya motif. Motifnya berbeda-beda. Motifnya artinya ia ingin menambah istri, motifnya itu adalah motif insaniyah. Motif Rasulullah menikahi istri-istri itu adalah kemanusiaan. Dan Rasulullah SAW beliau bersama Sayyidah Khadijah cukup lama. Beliau monogami. Beliau punya satu istri. Setelah Rasulullah SAW istrinya meninggal, baru beliau menikah lagi. Dan beliau beberapa tahun kemudian beliau menikah lagi dengan para janda-janda. Dan itu termasuk adalah salah satu kekhususan Rasulullah SAW menikahi karena ada kemanusiaan. Ada sifat tolong menolong. Rasulullah ingin menyelamatkan dari keterpurukan, dari ancaman, dan seterusnya. Nanti kita jelasin untuk istri Nabi Muhammad SAW, ya nggak? Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW menikahi para mereka wanita ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna? Selain ada hajat, mereka adalah orang-orang yang mana Rasulullah SAW mereka perlu bantuan. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah adalah salah satu poligaminya Rasulullah SAW. Tapi para imam madhab Syafi'i, nikah itu sunnah yang mampu. Kalau nggak mampu ya nikah nggak sunnah. Sama juga poligami itu bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan makruh, dan bisa dikatakan haram. Nikah itu yang saya maksud poligami ada kalimat khilaful aula. Khilaful aula. Saya tulis nggak khilaful aula ini? Nah, khilaful aula. Nah, nikah itu hukumnya sunnah bagi yang mampu. Imam Nawawi saja mengatakan di sini ya, sunnah nikah bisa dikatakan sunnah bagi orang yang muhtajin, orang yang butuh ilaihi walahu uhbah. Seorang dikatakan boleh dikatakan hukumnya sunnah untuk menikah ketika dia dikatakan muhtaj, dia butuh seorang istri. Dengan dua syaratnya, dia memiliki uhbah. Uhbah itu dia mempunyai materi, dia mempunyai biaya, dia mempunyai ongkos, dan dia juga bisa uhbah dikatakan dia bisa melahirkan keturunan. Itu namanya uhbah. Ya, dia punya nafkah. Itu dikatakan sunnah orang ketika sudah mempunyai kriteria uhbah dan muhtaj. Maka orang yang baru punya, saya ingin. Itu tidak punya, tapi tidak punya nafkah. Karena dia mungkin menganggur, atau dia tidak punya kerjaan. Maka itu dikategori belum mampu untuk menikah. Dia tidak terkena hukum untuk nikah. Jadi, seperti itu ya. Bagaimana Ustaz? Enggak nikah, kata Nabi SAW, ya Rasulullah SAW suruh kepada kita puasa. Ya, sebagaimana di dalam surat An-Nur, orang-orang yang belum mampu untuk nikah itu dijadikan dirinya untuk menjaga iffah, menjaga diri dulu sebelum dia terjerumus kepada kemaksiatan. Ya,
Jadi syarat poligami itu jadi sunnah, pertama dia memang ada hajatnya. Ya, tadi saya katakan, dia dikatakan mendapatkan pahala sunnah atau dihukumi sunnah ketika dia emang ada hajatnya. Kedua, orang yang mampu untuk menafkahi istri-istrinya. Dia punya harta lebih. Yang dia poligami itu dia punyai harta yang berlebih untuk dia nafkahi istri-istrinya. Maka hukumnya bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau memang dia adalah orang yang punya akses terbuka, kayak orang pejabat atau orang kaya atau punya jawatan. Dia takut kalau dia kerja di sebelah sana, dia takut terjerumus kepada perzinaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ini bisa bisa menjadi wajib hukumnya. Ya, mungkin juga kalau seandainya dia tidak mampu tapi dia maksa, maka dia terkena hukum makruh tanpa hajat. Tidak ada hajatnya seperti orang yang mampu, kebutuhannya tercukupi satu istri, nggak kemana-mana atau dia kerjanya hanya di satu tempat, tapi dia punya hasrat ingin istri dua. Nah, ini jadi hukum makruh kalau dia tidak punya hajat. Dia tujuannya punya gaya-gayaan, dia ingin tunjuk-tunjuk. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya memahami hukum-hukum ini, maka kita akan paham, oh ternyata kembali kepada muyul, naluri, goriza, insting, atau kecenderungan kita, kita butuh enggak nih? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai menikahi lebih daripada satu istri, dia fatadaruha kal muallaqah, kata Allah, kamu tinggalkan mereka itu terlena, terabai-abai, terkatung-katung, tidak terurus, maka itu adalah termasuk bentuk pada zalim yang tertinggi. Az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Perhatikan hadis Rasulullah. Perbuatan zalim itu akan ditimpa kezaliman nanti di hari kiamat. Zulumatu yaumal qiyamah. Berat orang menzolimi haknya seseorang itu, seorang manusia itu berat hukumannya, ya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, semangat ini ngebahas selu ala Nabi, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kita terangkan istri adalah seorang wanita. Itu dimuliakan di dalam syariat Islam. Makanya saya punya pengalaman dari beberapa tahun mengajar orang-orang ketika saya dulu di Damaskus atau di Indonesia, ya. Banyak beberapa hal yang perempuan itu sering menjadi objek. Wanita kaum Hawa itu menjadi objek, apa istilahnya, ditundukkan oleh kaum lelaki atas nama syariat. Ya, salah satunya sering kita temukan perempuan yang baik adalah perempuan yang maharnya murah. Ya kan? Kita temukan istilah-istilah itu di Nusantara. Istri yang paling baik adalah istri yang murah maharnya. Itu adalah justru kebalikan daripada syariat. Akes, kebalikan. Itu syariat itu menganjurkan laki-laki mengasih mahar itu mahar yang tinggi. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, mahar Sayyidah Aisyah itu 20 ekor unta, ya enggak? Sayyidah Aisyah sintai wa ishrina auqiyah wa ashrah. Gitu di dalam hadisnya. Maharnya Rasulullah kepada para istrinya Nabi itu mahal sekali. Jadi kalau bahasa orang kampung maharnya murah, pasti akan dimudahkan. Ada orang menggunakan mahar dengan bacaan bismillah. Ku nikahkan kau dengan bismillah. Ya salah. Ini kan terjadi di negara kita kan sampai jadi sinetron atau jadi movie, ya, jadi film. Ya. Jadi kita itu harus memahami syariat Islam itu memuliakan seorang wanita, seorang istri itu sangat tinggi sekali. Jangan sampai ada saya nikahkan kau dengan bacaan surat Al-Waqiah. Bukan seperti itu maksudnya daripada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan. Baca Al-Quran itu bukan bacaan kita tampilkan waktu akad. Bukan. Tapi kita tampilkan yaitu dengan cara mengajari sang istri. Itu menjadi mahar kita. Jadi poligami itu akan akan menjadi makruh kalau nggak punya hajat, ya. Ya, memang terbukti kalau tadi makruh, kira-kiranya dia nggak bakal mampu kalau dia punya istri lebih daripada satu, ya. Jadi sebagaimana hukum poligami ini hukumnya bervariasi. Hukumnya seperti nikah, ya. Bisa dikatakan mubah,
bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan makruh, bisa dikatakan haram, dan juga bisa dikatakan wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada syarat-syarat pembenaran. Kenapa poligami itu dibenarkan? Kenapa poligami itu dianjurkan? Kenapa poligami itu dikuatkan? Ada kalimat bahasa Arab namanya al-mubarrir. Mubarrirat, kebenaran-kebenaran yang menyetujui tentang adanya poligami. Mubarrir adalah motif, adalah pembenaran yang dibenarkan oleh syariat. Tujuannya apa? Kalau dibenarkan poligami itu satu, menjaga diri dari kemaksiatan. Yang di dalam bahasa Arab dinamakan iffatun nafsi. Poligami menjadi benar jika dilakukan atas dasar menjaga diri dari kemaksiatan yang sangat mungkin ia jatuh kepadanya dengan uang yang ia punya, akses terbuka, nafsu yang menggelora, ghailan an-nafsu. Nafsunya membuncah, nafsunya membakar. Nah, ini yang menjadi pembenaran disyariatkannya poligami, iffatun nafs, ya. Yang kedua adalah motif al-mubarrir yang membenarkan syariat poligami adalah motivasi kemanusiaan. Motivasi kemanusiaan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Amalan insanian. Rasulullah SAW itu melakukan poligami atas dasar kemanusiaan. Humanism. Ya. Beliau menikah banyak wanita dengan motivasi kemanusiaan. Seperti janda yang ditinggal mati perang suami-suaminya ketika ikut perang bersama Rasulullah. Janda yang hilang pemberi nafkahnya, termasuk janda sebab berpisah karena hijrah, suaminya nggak mau berhijrah, istrinya dan anaknya mau berhijrah. Rasulullah menolong seorang janda ini. Maka Rasulullah SAW menikahi atas dasar amalan insanian, motivasi kemanusiaan. Itu dibenarkan oleh syariat. Dan yang ketiga adalah melahirkan keturunan. Jadi kalau ketiga ini ada dua orang yang orang saling mencintai, suami istri. Tetapi satu dalam hal lain sang istri tidak bisa melahirkan, artinya dia mandul, tidak memiliki keturunan, rahimnya tidak subur mungkin, Allah qadarullah akim, akim itu nggak punya keturunan, akim. Padahal agama sangat menganjurkan untuk melahirkan keturunan guna memperkuat agama dan jadi ladang ibadah bagi orang tua. Apa tidak menyakitkan jika keduanya dipisahkan? Saya punya solusi. Saya punya kawan-kawan juga di Damaskus ya. Dia nikah, si istri tidak memberikan keturunan, tapi si suami ini menceraikan. Ini nggak boleh. Ini sama saja menyakiti dan menzalimi seorang wanita. Nggak boleh. Caralah dengan cara yang baik. Ya, cara diskusi dengan cara yang baik. Musyawarah yang baik. Diingatkan seorang istri agar si istri ini bisa menerima seorang suami mencari istri yang kedua, ya, agar seperti itu melahirkan keturunan. Dan yang keempat, motifnya al-mubarrir yang dibenarkan oleh syariah, bahaya melegalkan perzinahan. Lihat, tengok negara-negara yang melegalkan perzinahan. Lihat, supaya kita terhindar dari perzinahan maka nikahlah. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah motif-motif mubarrirat yang harus kita pahami bahwa tidak semerta-merta seorang melakukan poligami itu dengan hanya nafsu belaka. Tidak. Dia harus melihat empat ini. Apakah dia bisa menjaga iffatun nafas? Kalau cukup dengan satu, cukuplah. Kalau dia tidak bisa mencukupi dengan satu istri, maka berbicara dengan istri yang pertama. Ya, jangan sampai kita punya tidak gentle. Seorang laki-laki nikah yang baru tapi dia diam-diam sembunyi-sembunyi. Ya enggak, nanti akan saya terangkan. Ya, ini adalah salah satu yang motif-motif kemanusiaan yang tadi Rasulullah SAW amal insaniyah. Jadi Nabi SAW nikahi karena beliau itu ada salah satunya suaminya mati di medan perang. Perang Uhud misalnya ya. Rasulullah SAW melihat, oh istri-istri mereka para para syuhada menjadi janda. Ya, jadi seperti itu. Rasulullah SAW juga motifnya menikahi seorang wanita ada beberapa motif seperti Rasulullah SAW menikahi tadi dengan tujuan kemanusiaan, amal insaniyah. Ada juga Rasulullah
menikahi seorang wanita wanita janda, motifnya untuk mendekatkan sahabat. Bahkan Nabi Muhammad menikahi salah satu daripada keluarga Muawiyah bin Abi Sofyan. Yang mana Muawiyah bin Abi Sofyan itu adalah musuhnya Rasulullah yang paling oposisi, yang paling jahat. Ya enggak? Jadi Rasulullah SAW menikahi siapa namanya, salah satu Ummu Habibah. Ummu Habibah. Beliau menikahi Ummu Habibah. Yang mana Ummu Habibah itu masih salah satu eh, keturunan keluarga Muawiyah bin Abi Sofyan. Yang mana Muawiyah bin Abi Sofyan itu adalah sebelum Fathu Makkah orang yang sangat menantang Nabi, orang yang memusuhi Nabi. Maka Nabi SAW menikahi putrinya Muawiyah bin Abi Sofyan. Maka itulah motifnya agar menjaga agama, biar melunakkan hati orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Itu cara Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi memandang musuhnya Nabi itu dengan cara menikahinya. Karena emang suaminya mati di medan perang juga. Ya, Ummu Habibah itu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di sini kita jelaskan kewajiban adil di antara para istri. Satu, dari segi nafkah. Yang kedua, dari segi tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Jadwal menginap. Menginap itu artinya mabit. Yang tadi dijelaskan oleh At-Taswiyah dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Al-mabit fit taswiyah. Dalam bermalam, membagi atau menggilir, itu harus adil. Dan perlakuan yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu besarnya ya. Jadi mending apa namanya, kalau kita berpikir dalam kajian poligami ini, tengoklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita agar kita memelihara seorang istri yang pertama atau seorang istri yang satu ini sebagaimana Sayyidah Khadijah. Beliau tidak memoligami, beliau tidak menduakan, beliau tidak memadu sebelum Rasulullah SAW apa namanya berbakti kepada istri, istri berbakti kepada Rasulullah SAW. Sampai sehingga Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Seperti itu ya motifnya. Rasulullah SAW setia. Jadi beliau memilih monogami. Setelah itu beliau ketika wafatnya Khadijah, beliau pilih poligami. Dengan tujuan untuk menjaga wanita-wanita itu. Dan Rasulullah, Bapak Ibu, itu memiliki kekhususan. Kespesialan pribadi spesial. Khususiyatun Nabi. Memiliki istri 11. Dan kita hanya 4 yang Allah Subhanahu wa taala syariat. Ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Sebagaimana yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sebelum masuk Islam yang bernama Ghailan Al-Ansari. Dia ketika masuk Islam, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya istri 8 orang." Apa kata Rasulullah? "Faraddudha." Uh, uh, Pilihlah 4 dan 4-nya engkau ceraikan. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mempunyai aturan yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Seperti itu. Jadi Rasulullah pun menikahi kemanusiaan. Saya tambahkan kemanusiaan, insaniyah. Kecenderungan wanita sebagaimana yang saya tahu, kecenderungan wanita itu memang ingin diperhatikan, ya enggak? Wanita-wanita atau istri-istri itu ingin diperhatikan. Emang ada orang dengan tujuannya wanita itu seorang istri ingin dilindungi. Ya, jadi ada hikmah-hikmah yang Rasulullah SAW menikahi wanita-wanita janda itu, hikmah-hikmahnya itu Rasulullah SAW sampaikan kepada kita supaya kita tidak salah melangkah. Jadi seperti itu, wanita ingin dilindungi, ingin dinafkahi, ingin disayangi, ingin diperhatikan, itu naluri seorang wanita. Ya gak? Ya seperti itu. Ada salah satu menceraikan seorang istrinya. Jangan sampai ketika kita seorang suami berminat untuk dengan istri secara diam-diam kemudian menceraikan istri yang pertamanya, ini salah satu dosa yang terbesar. Bukan dosa terbesar, bentuk zalim yang terbesar, ya. Zalim itu ya Allah, nauzubillah min dalik ya. Ada pertanyaan nih.
Ada pertanyaan yang masuk dari kawan jamaah. Ustadz, ini perkataannya ada hadis, saya baca ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi wanita yang ikhlas, wanita yang ikhlas di poligami balasannya adalah surga jika dia sabar. Nah, tuh lihat tuh kan, kita bahas poligami, datang pertanyaan. Aduh, ini hadisnya baru saya dengar nih. Ada mengatakan wanita yang benar nggak hadis ini ya Ustadz? Apakah hadis ini dikatakan benar? Wanita kalau dipoligami kemudian dia sabar, balasannya surga kalau dia sabar. Nah, lihat, lihat. Sekarang sudah mulai nih, mulai panas, ya enggak? Apa berlaku hal yang sama jika istri menyuruh suaminya poligami? Apakah tetap bersabar dia mendapatkan pahala surga? Nah, kita tengok dulu. Kan sekarang di Indonesia banyak ya mengkampanyekan poligami. Seorang ustadz istrinya menyuruh suaminya nikah lagi. Tadi saya katakan ada 3 kelompok kan, kelompok ekstrim, kelompok pertengahan. Kita ambil yang pertengahan saja nih. Ekstrim ini orang-orang yang ya begitulah. Ayo poligami, poligami, poligami. Itu di Indonesia ramai. Yang kedua, ada orang kelompok liberal. Liberal ini menyudutkan syariat Islam, memerangi syariat Islam, menjatuhkan syariat Islam, bahwa poligami adalah mendiskriminasikan wanita. Lihat. Ya, sekarang kita bahas kepada penanya yang tadi. Seorang wanita dipoligami, kemudian dia bersabar, balasannya surga. Benar nggak? Nah, sekarang cek dulu hadisnya. Sepengetahuan saya, Bapak Ibu, saya tidak menemukan hadis yang demikian. Tidak ada hadis yang menyebutkan perempuan dipoligami, kemudian dia bersabar, jaminannya surga, itu tidak ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu perkataan suami yang mudah atau suami yang ingin berhasrat mau berpoligami. Itulah motivasi-motivasi yang seperti itu. Ya enggak? Ya, seperti itu. Kalau suami pengen nikah lagi tuh bawa-bawa hadis Nabi. Padahal bukan hadis Nabi itu. Jujur aja para tuan-tuan, ya enggak? Bapak-bapak ini. Jadi jangan membenarkan hadis Nabi lah, nggak boleh. Eh, enggak, ya enggak ada. Belum pernah saya temukan hadis wanita di poligami, dia sabar, balasannya surga, enggak ada hadisnya. Nah, mungkin ini keterbatasan ilmu saya juga. Mungkin silakan ditanya ustaz-ustaz yang lain, mungkin tahu. Wallah alam. Yang jelas, seingat saya, tidak ada yang saya baca, yang saya ikuti kajian di Damaskus, guru-guru saya, ya. Bahkan Syekh Wahbah punya kitab namanya Ta'aduduz Zaujat, kitab yang menerangkan tentang ta'aduduz zaujat, poligami, ya. Jadi saya tidak menemukan hadis demikian. Kalau hadis-hadis yang lain mungkin bisa kita temukan. Uh, ada seorang wanita yang mana seorang istri ini di dalam hadis Tirmizi diriwayatkan, ya enggak? Hadisnya berbunyi seperti ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat saumaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi babin syi'ti. Nah, itu hadis yang familiar, kita ketahui ya enggak? Istri yang menunaikan sholat 5 waktunya, fardunya, menunaikan puasa Ramadannya, menjaga kehormatan kemaluannya, mentaati suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulil jannati, masuklah surga dari pintu yang mana kamu inginkan. Masya Allah, itu hadis familiar, ya enggak? Makanya kalau seorang wanita taat kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala taat dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Perhatikan ya. Taatnya si istri kepada perintah suami yang dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau tidak dibenarkan oleh Allah, haram. Jadi ada dalam surat yang keempat, surat An-Nisa, di sini dikatakan ayat 34, fassalihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Lihat, seorang wanita salihah itu dikatakan qanitat. Ya, lihat, Masya Allah. Jadi
dia membagi kewajiban kepada suaminya dengan Masya Allah ya. Sedangkan surat An-Nisa di awal itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Ya enggak? Kewajiban suami kata Allah menjadi pemimpin di rumah tangganya. Seorang laki-laki, wahai tuan-tuan, wahai para zauj, para suami-suami, para ayah-ayah, ente adalah pemimpin di rumah tangga. Arahkan istrimu, bimbing istrimu dengan baik, ajarkan ilmu agama. Kemudian dari situ kemudian kata Allah, kemudian saya bekali, kata Allah dengan bekal. Nah, artinya apa? Kalian akan aku berikan nafkah, kata Allah. Di pencarian nafkah itu diberikan kepada Allah, bekalnya kepada laki-laki, bukan kepada kemampuan kepada wanita, bukan. Jadi kemampuan jadi seorang laki-laki itu ada rijal, pemimpin bagi rumah tangganya. Nafkah itu harta ya, yang didapatkan nanti untuk bisa diberikan cukup kepada istrinya dan anak-anaknya dan keluarganya. Apa yang dibawa oleh suami itu cukup untuk keluarganya ya. Jadi sifat kepemimpinan ar-rijalu itu ada di laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bakat untuk memimpin. Walaupun kerjasamanya dengan istri, tapi jiwa kepemimpinannya seorang suami adalah pengarah, leader, pengayom, pendidik, pembimbing, apalagi pembela, ya enggak. Nah itu, dan istri-istri kewajibannya dua, fasalihatu qanitat. Perempuan itu adalah solihah, yang Allah sebutkan qanitat, maksudnya qanitat itu taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya, ya enggak. Ya, ini tafsir hadisnya sangat panjang. Kalau suami minta pada yang baik-baik, yang dibenarkan oleh Allah, ukuran kebaikannya itu kan dikatakan oleh Allah qanitat, taat kepada Allah dengan khusyuk di rumah tangga. Allah sebut wanita itu dengan qanitat. Ya, dia mentaati Allah dengan cara mentaati suami dengan apa yang dibenarkan perintah-perintah suami itu kepada Allah. Makanya orang salat saja disebut qanitin. Apa gimana? Hafizu di dalam surat Al-Baqarah tuh, hafizu ala salati was salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, orang yang khusyuk dalam salat itu dikatakan qanitin. Dia itu taat kepada Allah. Orang yang melakukan salat dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah, itu adalah qanitin. Nah, sedangkan wanita solehah itu disebut oleh Allah qanitat karena dia taat kepada suaminya terhadap perintah-perintah yang baik dengan cara mentaati suami yang dibenarkan agama. Misal suami gini, "Mah, mama berhijab ya." Nah, itu artinya dibenarkan oleh Allah. "Mah, ikut pengajian. Ayo ngaji tadarus, ikuti kajian Al-Qur'an, tadabbur, ikuti tadarus seminggu sekali, apalah ya." Itu artinya suami mengarahkan kepada istri yang baik-baik. Ya enggak? Maka dari itu kita akan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yu'ta yaumal qiyamah. Nanti seorang wanita yang seperti itu mentaati suaminya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluan kehormatannya, didatangkan di hari kiamat oleh Allah, dikatakan di hari kiamat, udhulil jannata min haitsu syi'ti. Langsung saja ente masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Senang gak jadi wanita soleha? Senang. Allah maja'alkum. Semoga Bapak Ibu dikaruniakan ibu-ibu ini, puan-puan atau istri-istri, wanita-wanita, semuanya solehah. Ada yang masuk surga karena puasanya, dia masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Ada masuk surga dari pintu sodakohnya karena dia banyak sodakohnya. Ada masuk surga dari pintu tahajudnya, dia masuk dari pintu tahajud. Ya, tapi perempuan langsung kata Allah, pilih pintu yang kalian inginkan sekarang. Jadi apa korelasinya? Korelasi antara dengan poligami. Ya, poligami itu kalau kita memenuhi syaratnya, syarat ketentuannya yang dibenarkan oleh Allah, ingat ya, syarat ketentuan yang dibenarkan oleh Allah, karena semua ibadah itu ada rukun dan syaratnya. Jangankan poligami, nikah saja, nikah itu ada syarat yang harus terpenuhi, ya. Jadi syarat, kalau ada syarat terpenuhi nikah, jangan ditunda-tunda.
Sampai Rasulullah SAW bersabda, ya kita pernah ngaji, ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda, seorang orang yang membujang, man istata'a minkumul ba'a, kalau kalian punya kemampuan, punya materi, punya uang, punya biaya, falyatazawwaj. Kemampuan materi, kemampuan akhlak. Nah, lihat, kemampuan akhlak. Nikah juga ada akhlaknya ya. Ada orang kaya tapi dia menikah tidak punya akhlak. Ini hukumnya haram hukumnya. Kenapa? Dia akan menyakiti istrinya. Jadi haram bisa jadi halal. Halal bisa jadi haram. Itulah hukum fikih. Fikih itu unik. Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Babi itu haram. Bapak Ibu, tuan-tuan. Babi itu haram. Tapi dia akan menjadi halal sementara. Tengok, sementara. Ya, babi haram, tapi bisa menjadi halal sementara dalam kondisi tertentu. Jadi halalnya sementara. Ketika kita di hutan, kita temukan. Kalau kita tidak makan itu bangkai babi, kita akan mati. Ya enggak? Itu haram jadi halal sementara. Ya enggak? Seperti itu. Jadi untuk menghilangkan lapar saja kalau kita makan. Jadi jangan sampai kita memakan sampai seterusnya, nggak boleh, hanya untuk mengenyangkan saja, nggak boleh mengenyangkan hanya untuk menahan dari mati, ya. Sama pernikahan juga, jangankan poligami, monogami dengan satu istri. Kalau Anda menikah dengan satu perempuan, kemudian dengan itu berpotensi kamu menyakiti istri, itu tidak boleh, itu hukumnya haram. Mau menikah, kita mau menikah, yang masih jomblo atau yang masih belum nikah, atau orang yang mau menikah dua, tengok, perbaiki akhlak. Baru kalau dia sudah jadi orang baik, kemudian dia menikah. Jadi orang baik itu pun diingati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ente sudah baik, tapi diingati juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memperingati di dalam surat An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum antarisun nisaa karha. Hai para suami-suami yang beriman, jangan kau wariskan sifat buruk, sifat teruk, sifat jahat yang mungkin pernah kau lakukan sebelum kau nikah pada istri setelah kau menikah. Jadi sebelum nikah kita punya sifat jahat, sifat kasar, sifat garang. Kita nikah, kita wariskan sifat itu kepada istri kita, itu nggak boleh. La tarisun nisa'a karha. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikah kasar. Pada pernikahan itu, jadi harus kita perbaiki dulu sebelum kita melangkah kepada pernikahan. Itu ada persyaratan-persyaratan yang harus ketentuannya harus kita lakukan dulu. Nah, sama halnya poligami juga. Ada persyaratan-persyaratan dan ketentuannya yang tidak sama dengan monogami. Keadilan-keadilan, bukan keadilan yang biasa, bukan. Adil dalam memberikan perhatian. Oh, lihat poligami ya. Adil dalam adil dalam tuntutan-tuntutan yang lain. Tuntutan dengan fisikal, misal ada ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya ingin garis bawahi, ambil poin daripada kajian ini, Anda ingin mau menikah lagi atau ingin punya istri lebih daripada satu, diskusilah, ngobrol lah, musyawarahlah dengan istri, ya, dengan zauj, dengan pasangan. Jangan sembunyi-sembunyi. Nikah dong, nikah yang gentle. Bicara pada istri, bicara dengan hati, bicara ngobrol, bicara rumah tangga, bicara ngaji fikih tentang poligami. Jangan sembunyi-sembunyi, nantinya nggak akan tenang. Ya nggak? Ini saya nasihati buat bapak-bapak, pribadi saya juga, ya. Nikahlah dengan nikah yang gentle, jangan sembunyi-sembunyi. Karena tujuan nikah itu adalah sakinah, tenang. Biasanya yang sembunyi-sembunyi itu cenderungnya gelisah, ya nggak tenang. Jadi sampai mengumpulkan dosa. Sampai ditanya sama istri pertamanya, papa mau kemana? Mau meeting mah, meeting.
Meeting aja tuh disalahkan tuh. Meeting dijadikan alasannya enggak mau ada pertemuan mah. Nah, itu bikin alasan kan dosa dia bohong sama suaminya. Kenapa enggak disahkan saja? Kalau ada hasrat, kalau ada nafsu untuk berpoligami, cerita, sampaikan kepada istri, diskusikan apa alasannya, ngobrol, bahas bareng-bareng ya bersama-sama. Fikihnya bagaimana? Ya, coba kita kita contoh, kita misal ajak istri kita membahas suami sama istri mengaji fikih fikih poligami. Wahai mama, mama, ya kita manggilnya bahasa Indonesia ya, mama. Di sini, bagaimana menurut mama dengan bahasa yang halus ya tentunya. Anak yatim yang kita pelihara itu perempuan-perempuan ya, anaknya yatim perempuan. Kira-kira bagaimana kalau kita ingin diperkenankan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Nah, lihat tuh mulai sindiran tuh kan. Terus mamahnya bilang, oh iya ya kalau kalau mama merawatnya banyak ini nggak sanggup. Nah, supaya tidak merasa letih si mama, ayo kita jadikan teman. Nah, lihat suami dengan bahasa yang ringan masuk tuh pembahasan kepada fikih. Lihat, ternyata ada Al-Qur'an yang dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 3 ya. Caranya pelan-pelan, nasihati istri. Mah, mama belum sanggup, Pak. Jadi, kalau ketika suami minta nikah lagi, si istri menyampaikan, "Pak, mama belum sanggup untuk dimadu." Ya, jadi kajiannya belum belum mengena. Besok lagi belajar, si seorang suami belajar lagi, merayu lagi sang istri. Mama besok kita belajar lagi yuk. Kita ngaji lagi besok, ngaji fikih. Fikih salat sekarang mah, kita ganti. Mah, mama jadi imam boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Jadi yang jadi imam siapa? Ya papa. Ya laki-laki ya. Nah, jadi laki-laki itu seorang imam. Boleh nggak imam perempuan? Ya nggak boleh lah, Pak. Imam itu seorang laki-laki. Nah, mah kalau imam satu boleh nggak? Boleh. Kalau makmum makmum satu ya boleh. Kalau makmum dua boleh nggak? Boleh. Apalagi tiga, makmum boleh. Apalagi empat, dianjurkan sangat baik sekali. Bagus mana kalau satu dengan dua? Tanyain kepada istri seperti itu, ya enggak? Ya enggak? Jadi pelan-pelan. Nah, jadi bisa enggak? Tadinya seorang istri diajak diajak ngaji fikih poligami, dia enggak senyum, diajak ngaji fikih sholat, dia mudah mulai senyum. Seorang imam mempunyai 4 makmum. Mudah tuh mulai senyum ya kan? Sekarang besok ngaji lagi. Ada seorang suami dia berbual atau mengaji sama anak-anaknya. Ya enggak? Kita sindir lewat anak-anak. Ayo kita belajar hadis anak-anak. Anak-anak, kalian berbuat baik kata Rasulullah kepada siapa? Ummuka, ibumu. Oke. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Oke. Kemudian bapamu. Tanya anak-anak. Ini hadisnya sahih enggak ya anak-anak? Sahih, Pak. Sebutkan ibu disebutkan berapa kali wahai anak-anak? Ibu disebutkan 3 kali, Pak. Jadi bapak berapa? Bapak disebutkan 1 kali. Jadi bapak ada berapa? 1. Ibu ada berapa? Ada 3. Sana kasih tahu mama. Ya. Jadi ada berbual seperti itu. Jadi ngobrol santai, diskusi. Kalau kita mau poligami dengan cara yang hikmah, dengan cara yang musyawarah, jangan diam-diam. Jangan sampai ada kekecewaan. Kalau kita kekecewaan, itu namanya menzolimi, ya enggak? Kayak nggak ada solusi aja. Yang paling parahnya kemudian kalau kita nggak terjadi atau kita terjadi poligami diam-diam, tersebarlah di media sosial. Atau si istri pertama tersakiti, dia menulis status di history WhatsApp-nya atau di Facebook-nya, Instagram-nya, menceritakan keaiban, aib-aibnya suaminya. Ini nggak boleh. Dan kita juga mengikuti, ikut campur rumah tangga orang lain. Nggak boleh. Nggak boleh kita mengikut urusan rumah tangganya orang lain. Haram. Kita doakan. Kita doakan jangan sampai
mereka terpisah. Jangan sampai nggak boleh kita juga ikut campur. Kita doakan mereka menjadi orang yang baik, rumah tangga yang baik, ya. Coba kalau kita tertimpa pada diri kita, nggak mau kan? Maka nasihatilah yang baik. Jangan sampai kita melihat kejadian poligami diam-diam. Nah itu kata Nabi SAW peringatan keras kepada Nabi SAW kepada kita dari Nabi SAW. Nikah itu tujuannya tenang, ya. Itu peringatan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana surat An-Nisa, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilai litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah wa rahmah dia datang setelah sakinah. Mawaddah wa rahmah letaknya setelah sakinah. Sakinah duluan. Sebab mustahil ada ketenangan, ada sakinah kalau tidak ada mawaddah. Jadi mustahil ada mawaddah kalau tidak ada sakinah. Mustahil ada rahmah kalau tidak ada sakinah. Jadi mawaddah itu diantara maknanya adalah kata akrab, madah artinya materi ya. Sesuatu yang dicintai itu bersemi-semi salah satunya dengan dorongan materi mahar. Istri akan menjadi bahagia karena maharnya dimuliakan. Semakin banyak, semakin indah. Semakin tenang. Hadiah pernikahan adalah hadiah yang mana macam-macam, Masya Allah diberikan. Cincin ada, gelang ada. Anda senang dengan materi, makanya cinta itu kadang-kadang di antara faktor nampaknya adalah materi. Ya enggak? Ya enggak? Jadi mawaddah itu adalah dari kalimat madah. Warahmah, kasih sayang. Jadi seperti itu ya. Nggak enak sakinah itu tenang kalau kita nggak mempunyai cara yang terbaik ya. Ibu kaya nih, ibu-ibu kaya atau istri-istri kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Pilih yang mana? Kalian kaya tapi gelisah, seorang istri nih ya. Kalian kaya, suaminya banyak uang. Kalian kaya tapi kalian gelisah, nggak harmonis. Tapi ada orang miskin tapi hidupnya tenang. Pilih mana coba? Kaya tapi gelisah, miskin lebih tenang. Pasti cari yang tenang. Makanya sakinah itu duluan kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda bisa berpoligami dengan tenang kalau nggak cerita. Kalau kalian sembunyi-sembunyi, gimana mau tenang hidup kalian? Ya nggak? Jadi nggak tenang. Kalau poligami sembunyi-sembunyi, walaupun nggak ada perintah, kita minta izin kepada istri pertama ya nggak ada. Nggak ada. Tapi lebih baiknya etis, akhlak, ada akhlaknya. Kita memuliakan seorang istri itu fauqa, sebagaimana Rasulullah SAW menyayangi para istri-istri beliau. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kajian poligami sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan nanti kajian-kajian tentang hukum talak, hukum khulu, hukum fasakh, bagaimana ya kaya dan tenang. Ya, ya, ya. Sekarang ada pertanyaan. Jadwal mabit itu adakah sama harinya? Contoh istri pertama satu malam, istri kedua satu malam. Bagaimana jika istri pertamanya punya ramai anak yang perlu lebih perhatian? Adakah bisa masa lebih dengan istri pertama karena kebutuhan anak-anak juga? Bisa. Dikondisikan, saya katakan. Bisa berbeda-beda. Adil itu tidak mesti sama. Ya, adil itu dalam bahasa Arab namanya wasata. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, waja'alnakum ummatan wasata. Kalimat wasata itu adalah kalimat pertengahan di dalam surat Al-Baqarah. Wasata itu moderat. Wasata itu adil. Dan adil itu tidak maknanya sama. Adil itu dalam bahasanya guru saya yang bernama Syekh Buti rahimahullah dan guru saya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, al-adlu la ifrat wa la tafrid. Tidak kurang dan tidak lebih. Nah, istri pertama itu punya anak banyak. Istri kedua belum punya anak. Tentu beda.
Istri pertama diberikan rumah yang bagus, istri kedua tidak mesti rumah yang bagus, mungkin kontrakan. Seperti itu jawabannya. Ya, adil tidak mesti sama. Satu malam tidak mesti satu sama yang lain. Begitulah ya. Jadi menyesuaikan kondisi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Paham? Insyaallah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'al wal aqil yanzuru madza yaf'alullahu bih. Orang lalai itu memulai harinya dengan memikirkan apa yang harus dia kerjakan. Itu orang lalai, dikatakan oleh ulama. Sedangkan orang yang berakal merenungkan apa yang Allah lakukan terhadapnya. Allahumma sturna ya Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga rumah tangga kita. Minta doanya apa gimana? Minta doanya nas maka Allah Subhanahu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan doa seperti ini. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu artinya keselamatan. Kalau kita memaknakan afiyah itu adalah kesehatan. Benar-benar saja, tapi lebih tepat maknanya adalah keselamatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Salullaha, mintalah kepada Allah al-afiyah. Makanya dalam wirid di pagi hari, wirid di petang hari, kita selalu membaca Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal mu'afa ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa auladi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan dan keselamatan. Fi dini, di dalam agamaku. Kita minta keselamatan Allah dalam agama supaya kita tidak terjerumus kepada kekufuran yang mengakibatkan kepada kemurtadan. Banyak ramai orang yang murtad. Ya enggak? Fi dini wa ahli, ya Allah, jangan sampai engkau uji aku pada ahliku, keluargaku. Wa mali, minta keselamatan kepada terhadap hartaku. Wa auladi, dan anak-anakku. Kalian pagi hari seorang suami keluar rumah, pintu masuk, keluar rumah, keluar, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa auladi. Enggak bisa hafal, baca. Dibaca. Ada handphone kan baca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Supaya kita diminta ya Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kita, keluarga kita, kerjaan kita, activity kita, anak-anak kita. Jangan sampai terkena fitnah kita daripada fitnah keburukan-keburukan yang kita tidak inginkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah, diharmoniskan oleh Allah, dijaga kita bersama istri kita, pasangan kita, suami kita sampai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, poligami adalah hukumnya mubah dan juga bisa sunnah dan juga bisa makruh dan juga bisa haram dan juga bisa wajib. Itu sama seperti dengan hukum seperti nikah, tapi semuanya tergantung kondisi masing-masing. Tapi lebih utama kita khilaful aula. Sunnah bagi Rasulullah tapi tidak dianjurkan kepada kita karena ada kalimat fa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu. Nah, Allah memperingatkan kepada kita. Jadi baca ayatnya jangan setengah-setengah, yang full biar kita tidak salah paham, melangkah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kita sama-sama membaca doa dulu. Astagfirullahalazim. Ya Rabbana astaghfirullahalazim. Min kulli dzanbin 'adzim wa natubu ilaik. Kami mohon kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang telah tampak, yang tersembunyi maupun nyata, yang terdahulu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ya Allah, akramtana falakal hamd. Engkau telah memuliakan kami, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah memberikan kami ilmu, segala puji bagimu ya Allah, falakal hamd. Engkau telah menyehatkan kami, falakal hamd. Engkau telah
menyelamatkan kami, falakal hamd. Engkau telah memberi nikmat kepada kami, falakal hamdu. Engkau telah memberikan ilmu kepada kami, falakal hamdu. Engkau telah memberikan rizki kepada kami, falakal hamdu. Engkau telah memberikan istri, pasangan, suami, anak-anak kepada kami, falakal hamdu. Engkau telah memberikan rasa aman kepada kami, falakal hamdu. Engkau telah mengangkat, menjauhkan rasa gundah gulana, sedih, bahaya daripada kami, falakal hamdu. Segala puji bagimu ya Allah, atas nikmat-nikmatmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma lakal hamdu syukra, walakal hamdu fadla, walakal hamdu manla, walakal hamdu hubba, walakal hamdu umra, walakal hamdu abadan daiman wa abadan sarmadan la yanqati'u abada. Segala puji bagi Allah, bagimu ya Allah yang tidak pernah terputus siang malam dan setiap hari dan setiap detik. Allahumma salli ala afdal salawatik ala as'adi makhluqatik Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala ali wa sahbi adada kulli dzarratin alfa marrah. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak zarrah yang berada di muka bumi ini, sebanyak bintang-bintang yang Engkau ciptakan di langit angkasa sana, sebanyak ikan-ikan yang ada di lautan yang Engkau hidupkan, sebanyak daun-daun yang Engkau telah tumbuhkan di muka bumi ini, sebanyak butir-butiran pasir yang berada di tepi lautan, sebanyak penduduk ahli surgamu ya Allah, sebanyak penduduk ahli nerakamu ya Allah, sebanyak ayyamud dahr, sebanyak sepanjang masa yang Kau miliki, sebanyak huruf-huruf yang Kau ketahui, sebanyak ilmu-ilmumu yang Kau telah miliki. Allahumma salli afdal salawatik salatan daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa orang tua kami yang telah tiada. Angkat derajatnya di sisi para illiyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berikan mereka keindahan di dalam sisimu bersama para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan martabat darajat yang tertinggi. Terangkan kuburnya. Yamin kitabaha wa yassir hisabaha. Jadikan amal kami hantaran Al-Fatihah dari kami. Doa-doa kami sebagai penerang kuburnya, peneman di kala mereka sepi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, zuriyah-zuriyah kami salihin dan salihat. Permata hati kami yang kami tengok pada mereka sejuk. Istri kami salihat, qanitat, hafizat. Dia menjaga kepada kami, kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alhum zurriyatan salihatan. Wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Jadikan anak-anak kami birran, berbakti kepada kami, wala tadurruhum. Berikan kami rasa baik kepada kami, ya Allah, berbakti kepada kami ya Allah. Wala tadurruhum. Jauhkan mereka daripada afat, daripada bencana. Jauhkan mereka daripada maksiat, jauhkan mereka daripada fitnah, jauhkan mereka daripada dosa, dan jauhkan mereka daripada makhluk-makhluk yang jahat dan terkutuk. Min syayatini wal insi wal jin, wa min kulli syarrin dzi kulli syarr, wa min kulli ainin lamah. Allahumma rabbana hablana amalan salihan yuqarribuna ilaik. Karuniakan amal kami ya Allah, amal saleh yang mendekatkan kepada kami daripadamu, yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana nahaitana fartakabna. Engkau telah larang kami, tapi kami melanggarnya. Kami melakukan yang haram-haram. Wa nahaitana fartakabna. Wa amartana fatarakna. Engkau perintahkan kami malah malas melakukannya. Allahumma la yasa'una illa rahmatak. Kecuali rahmatmu yang begitu besar ya Allah.
Liputi kami dengan rahmat-Mu yang begitu besar. Rahmati kami dalam rumah tangga kami. Berkahi kami dalam istri dan suami kami. Berkahi istri anak-anak kami, ya Allah. Berkahi harta kami. Berkahi rizki kami. Berkahi rumah-rumah kami. Jadikan rumah kami baiti jannati. Rumah kami adalah surga kami di dunia. Dan jadikan kami berkumpul di dalam surga. Sebagaimana janjimu, ya Allah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Jadikan kami ahli surgamu, ya Allah. Firdausul a'la. Bersama para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassiddiqin. Wasyuhada. Wassalihin. وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadikan kami ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikan kami ahli Al-Quran. Jadikan kami anak-anak kami, keturunan kami ahli Al-Quran. Yang mana ahli Al-Quran adalah keluargamu. Alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sembuhkan yang sakit, ya Allah. Afiahkan yang tertimpa musibah. Bahagiakan mereka yang sedih, satukan mereka yang berpisah. Ya Allah, satukan mereka sebagaimana Engkau satukan Nabi Adam dengan Nabi Hawa, Sayyidah Hawa. Satukan Nabi sebagaimana Engkau satukan Sayyidina Yusuf dengan Sayyidah Zulaiha. Satukan kami sebagaimana Engkau satukan Nabi Muhammad bersama para ummahatil mukminin sampai jannahmu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا تقبل بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Kita ngambil berkah dulu pakai doa khatam al-jalsah yang dibuat oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang wali kutub, waliullah dari kota Tarib. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu, Tuan-Puan yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah dalam kajian pagi ini dan diberikan manfaat ilmu yang bermanfaat. Terutama kita bermohon kepada Allah. Allah jaga rumah tangga kita. Allah satukan rumah tangga kita, Allah kokohkan rumah tangga kita dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, bima'iyyatillah, dengan bersamanya Allah kepada kita. Ma'iyah itu artinya Allah membersamai kita. Setiap saat, setiap detik, setiap second, rumah ini tidak boleh lepas daripada cahayanya Allah. Hidupkan Al-Quran, hidupkan solawat, hidupkan zikir agar kita ini selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan riayahnya dan kesempurnaannya. Oke, insya Allah semoga kita insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya taufik wal hidayah. Astaudiukumullah. Saya titipkan Bapak Ibu, Tuan-Puan dan keluarga semuanya yang tercinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.